sehat dan salam fisika. Jumpa lagi dengan Ibu Rostina Sebayang. Kita belajar fisika ya, kelas 12. Apa kabar anak-anak Ibu, siswa-siswi SMA Kartika 12 yang ganteng-ganteng, yang baik-baik, cantik-cantik, dan yang rajin dan tidak sombong dan rajin menabung ya. Salam sehat dan salam fisika. Tentu kabar kalian baik dan sehat kan? Syukurlah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi fisika kita kelas 12. Judulnya adalah hukum Lens. Ini dia yang menemukan, ini Faraday ya, Michael Faraday. Dia ahli fisika dan kimia dari Inggris. Ini apanya? Sejarah hidupnya. Sekarang kita masuk ke hukum Lens. Ya, penyimpangan jarum galvanometer pada percobaan GGL induksi menunjukkan bahwa dalam rangkaian timbul arus listrik. Arus listrik dapat timbul jika ada beda potensial. Beda potensial ini ditimbulkan oleh adanya perubahan fluks magnetik yang dinamakan gaya gerak listrik atau disingkat GGL induksi. Sedangkan arus yang timbul disebut arus induksi. Arah arus induksi yang timbul karena adanya perubahan fluks magnetik dalam kumparan dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Lens. Ya. Apa bunyi hukum Lens? Bunyinya adalah arah arus induksi dalam suatu pengantar adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang arahnya melawan perubahan garis gaya yang menimbulkannya. Jadi ketika magnet mendekati kumparan, ya, jumlah garis gaya yang dilingkupinya bertambah sehingga timbul arus induksi. Medan magnet yang ditimbulkan arus induksi berlawanan arah dengan medan magnet dari magnet batang. Jadi pada saat kumparan didekatkan dengan magnet, maka kumparan akan bersifat magnetik. Hal inilah berarti bahwa jika didekatkan oleh kutub magnet apapun, maka kumparan akan memberikan gaya tolak. Sedangkan jika dijauhkan oleh kutub magnet apapun, kumparan itu akan memberikan gaya tarik. Inilah penemuan awal dari hukum Lens untuk menunjukkan arah arus dalam kumparan, itu ya, mengenai hukum Lens. Berikut kita masuk subpokok bahasannya mengenai GGL induksi pada kawat dalam medan magnet. Ingat, GGL itu adalah gaya gerak listrik. Ya. Gaya gerak listrik. Jarak tempuh atau S per satuan waktu atau T adalah kecepatan yang disimbolkan V, sehingga besarnya GGL induksi yang dihasilkan oleh kawat dirumuskan epsilon sama dengan min B kali L kali V. Atau jika dia membentuk sudut, maka GGL-nya menjadi epsilon sama dengan min B kali L kali V kali sin theta. Keterangan simbolnya, epsilon itu adalah GGL induksi, satuannya Paul. B itu adalah induksi magnetik, satuannya Tesla atau Weber per meter kuadrat. L itu adalah panjang kawat, satuannya meter. V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Sedangkan untuk mencari gaya magnetiknya dirumuskan F sama dengan B kuadrat kali L kuadrat kali V per R. Di sini udah ada apanya, keterangan simbolnya, tinggal R. R itu adalah jari-jari lingkaran. Oke, kita ambil contoh soalnya. Diambil dari buku Grapindo halaman 93.
halaman 93. Soal nomor 1, bentuk esai. Ini dia soalnya. Kawat dengan panjang 60 cm, berarti ini adalah L-nya. Bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, berarti ini adalah kecepatannya V. Yang arahnya tegak lurus, berarti tetanya 90. Jadi dia nggak pakai sin nanti apanya ya, rumusnya. Arahnya arah. Panjangnya di sebuah medan magnetik homogen yang induksi magnetiknya 0,5 Weber per meter kuadrat. Ini adalah B-nya. Apabila kawat memotong tegak lurus garis gaya magnet, hitunglah GGL induksi yang terjadi. Oke, kita selesaikan. Tadi diketahui pertama L tadi 60 cm. Konversikan ke meter 0,6 meter. Lalu kecepatannya atau V 5 meter per sekon. B-nya itu adalah 0,5 Tesla. Ditanya adalah epsilonnya atau GGL induksinya. Jawab. Karena tidak ada sudutnya tegak lurus tadi ya, pakai rumus epsilon sama dengan min B kali L kali V. Min ini menunjukkan arah, yang nggak usah ditulis pun boleh, ditulis pun boleh ya. 0,5 kali 5 kali 0,6. Kalikanlah itu. Hasilnya adalah 1,5 volt minnya. Oke, itu dia jawabannya. Untuk lebih kamu paham lagi, Ibu kasih soal latihan. Satu soal aja, Ibu ambil dari buku Erlangga. Buku Erlangga halaman 185. Nomor 4-nya ini dia. Nomor 4, sebuah pesawat terbang kecil dengan panjang bentangan sayap 10 meter, berarti ini L, terbang secara mendatar ke arah utara pada kelajuan, ini adalah V-nya, 60 meter per sekon dalam suatu daerah dengan medan magnetik bumi 50 mikrotesla, ini adalah B-nya, berarah 60 derajat, berarti ada tetanya ya, ke bawah terhadap arah mendatar atau tanah. Besar GGL induksi antara ujung-ujung sayap adalah, inilah pilihnya, A 50 milipol, B 44 milipol, C 37 milipol, D 31 milipol, E 26 milipol. Jadi kamu pilih jawaban yang benar, tapi kamu hitung dulu di sele-sele. Setelah selesai baru kamu tulis di komen, tulis nama dan kelas. Oke, sekian dulu materi kita, materi fisika kita dari Ibu Rostina Sebayang. Semoga ini bermanfaat dan jangan lelah untuk belajar supaya kamu pintar. Kalau kamu pintar, kamu bisa menggapai cita-citamu. Salam sehat dan salam fisika.